Ya baik. Langsung saja kita mulai paparan pertama dari Pak Ponirin. Oke. Ya Pak. Oke, baik. Ya, Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya, bagi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan ketika pemateri sedang memaparkan, boleh langsung bertanya ya di tengah-tengah. Ya, jadi biar interaktif gitu, Pak. Oke, siap. Sip. Boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Kita sudah, coaching klinik sudah pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami terkait apa yang disampaikan. Karena kalau saya melihat bahwa ini coaching klinik ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu sekalian supaya dari awal mulai bisnis sampai bisa menjadi seorang eksportir. Jadi di sini juga akan di samping memberikan informasi terkait dengan market analysis, lalu prosedur dan pembiayaan ekspor, itu juga kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan bagaimana memanage uang dalam suatu perusahaan. Jadi nanti di bidang financial plan ini, itu nanti ada financial plan dan manajemen keuangan atau manajemen keuangan sekaligus bagaimana cara pembukuan yang baik. Itu nanti pada pertemuan terakhir. Dan ini semua saya yakin bahwa apa yang kami sampaikan dari FTS Center ini akan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menambah semangat untuk menjadi eksportir dalam rangka meningkatkan ekspor dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Baik, saya akan mulai aja. Saya izin share screen, guys ya. Boleh Pak, sudah siap Pak. Langsung mulai share screen. Oke. Sip. Kelihatan belum, Des? Sudah kelihatan Pak. Oke, sudah kelihatan. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah konsep yang saya buat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa kita diskusikan bersama-sama. Dan yang saya harapkan adalah Bapak Ibu sekalian, para pengusaha sekalian bisa betul-betul memahami untuk memanage keuangan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ke berikutnya. Nah, untuk materi ini nanti yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan visi dari perusahaan dan tujuan, lalu market analysis, sales forecast, financial planning, dan business ratio. Dan untuk visi, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian dalam mendirikan perusahaan itu pasti sudah ada visi dan tujuan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin tujuan itulah nanti yang ingin dicapai oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk market analysis ini sebenarnya sudah dibahas, jadi nanti ini saya sampaikan di sini, ini mungkin saya hanya sekilas gitu secara garis besarnya, atau saya kemungkinan di market analysis dan sales forecast ini hanya akan memberikan target terkait dengan usaha atau perusahaan atau target perusahaan untuk mencapai tujuan dan untuk merencanakan dari keuangan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti kita akan terkonsentrasi pada financial planning dan business ratio. Bapak Ibu sekalian, jadi perlu diketahui di sini, jadi ini adalah sangat penting sebenarnya buat Bapak Ibu sekalian dalam financial planning ini, karena semua kita ketahui kalau saya kebetulan kan usahanya ada, cuman saya serahkan kepada
orang lain untuk mengelola. Lalu mengendalikannya itu saya pakai financial planning ini. Jadi kita mengendalikan, kita minta secara 3 bulanan atau semester, triwulan kita akan melihat, dan kita dengan alat ini, dengan alat planning ini, kita bisa melihat secara penuh, secara full terkait dengan jalannya perusahaan. Jadi saya lihat di situ. Seperti Pak Arif. Pak Arif itu owner juga komisaris di beberapa perusahaan yang Pak Arif miliki. Pak Arif kan sibuk dengan yang lain. Cuman dalam mengendalikannya itu pasti tidak terlepas dari financial planning ini. Jadi melihat perkembangan dari financial planning ini. Jadi bisa dilihat dari situ secara keseluruhan. Oke, kita ingin mencoba berikutnya, detail berikutnya. Nah, ini adalah vision. Jadi ini coba saya gedein. Oke. Oke. Ini adalah vision to a company goal. Jadi ini adalah visi dan tujuan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian harus dituangkan di dalam diri kita sendiri atau dituangkan secara tertulis dan diinformasikan kepada seluruh pegawai bahwa visi dan tujuan dari perusahaan didirikan ini adalah mempunyai tujuan atau corporate goal. Dan sini adalah penting buat Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk merencanakan suatu keuangan itu harus diawali dari business plan. Jadi Bapak Ibu sekalian itu harus paham betul terkait bisnis yang akan dilaksanakan. Gitu. Ini adalah planningnya seperti apa. Jadi kalau tahun ini penjualan 25 juta US dollar, nanti tahun berikutnya direncanakan berapa, lalu tahun ketiganya berapa, dan seterusnya. Dan alat ini untuk financial planning ini juga banyak dipakai. Jadi kalau nanti perusahaan Bapak Ibu ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau kementerian perindustrian terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk penambahan mesin dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, ini semua diperlukan dan ini adalah alatnya. Dan ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui karena ini adalah alatnya, sehingga nanti yang dinilai terkait dengan perencanaan dan tujuan dari perusahaan itu adalah perencanaan keuangan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini adalah business plan. Jadi untuk tujuan tidak saya sebutkan dari Bapak Ibu sekalian. Yang jelas pasti tujuannya ingin perkembangan usaha masa depan Bapak Ibu sekalian. Nanti tujuannya seperti apa itu semua ada di tangan para pengusaha atau di tangan Bapak Ibu sekalian. Lalu di business plan itu yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah terkait dengan produk. Jadi produknya harus berkualitas, memenuhi standar, gitu. Dan ini dianggap oleh konsumen bahwa produk Bapak Ibu sekalian produk yang berkualitas, mempunyai kualitas yang baik dan seterusnya. Oke, itu untuk produk. Dan saya terus terang di sini yang kita tuliskan di sini adalah terkait dengan biji kopi, jadi green bean kopi. Lalu lokasi, jadi location. Nah, untuk location ini adalah terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi punya gudang seluas berapa, memiliki perkebunan berapa, memiliki mesin berapa, lalu punya kapasitas untuk menyiapkan berapa di gudang itu, gitu. Lalu kalau untuk ekspor itu apakah kontainer bisa masuk di lokasi Bapak Ibu sekalian. Dan ini penentuan lokasi penting karena jangan sampai kita sudah menentukan tempat tapi ternyata karena tidak dilakukan verifikasi dulu, tidak dilakukan survei dulu, ternyata gudang Bapak Ibu sekalian situ tidak
boleh dimasukin kontainer, dan ini akan menjadi permasalahan. Oke, itu adalah untuk lokasi. Lalu selanjutnya adalah untuk marketing. Jadi kemarin saya yakin bahwa Ibu sekalian sudah menerima materi ini terkait dengan marketing. Jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah punya strategi dan taktik bagaimana memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini juga saya cantumkan tenaga kerja. Ini adalah rencana personalia, karena kalau nanti Bapak Ibu sekalian atau perusahaan Bapak Ibu sekalian ingin meningkatkan kapasitas produksi, ingin meningkatkan penjualan, itu tentu akan diperlukan juga mengenai personalia yang handal. Jadi bisa merekrut personalia. Jadi bisa personalia di bidang ekspor, bisa di bidang produksi, bisa di bidang manajer penjualan, dan seterusnya. Dan itu juga penting. Ini saya sampaikan, nanti ini semua akan mengkait dengan financial planning. Lalu selanjutnya adalah kompetisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ke kompetisi kita ke market dulu. Jadi kalau market ini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah terkait dengan impor atau buyer dari luar negeri yang sudah menjadi langganan Ibu, atau buyer yang menjadi target Bapak Ibu sekalian. Ini adalah untuk market. Dan ini juga penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau seandainya punya marketnya di negara mana, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu pertumbuhan permintaan kopi di negara itu, atau pertumbuhan permintaan produk dari Bapak Ibu sekalian di negara yang Ibu tuju. Ini adalah yang Bapak Ibu tuju. Ini adalah juga penting. Dan terakhir adalah kita harus juga mempelajari terkait dengan pesaing kita. Jadi di situ kita harus melihat pesaing kita siapa, lalu kita adu produknya lebih baik kita atau lebih baik dia, lalu kita mengkait dengan harganya apa kita bisa bersaing atau tidak, dan kita lihat juga dengan fasilitas yang ada di situ, di negara itu, apakah Indonesia sudah membuka perjanjian perdagangan di negara tujuan itu atau belum. Karena di situ juga akan menentukan tingkat persaingan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah penting terkait dengan persaingan ini. Dan ini adalah yang perlu Bapak Ibu sekalian perlu diketahui. Oke. Lalu kita selanjutnya setelah tahu dari business plan ini, lalu kita melangkah pada ke financial planning. Dan financial planning ini adalah beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan financial planning. Oke. Jadi perencanaan keuangan atau financial plan ini adalah tujuan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana bisnis. Jadi harus diketahui bahwa ini adalah tujuan perusahaan dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana bisnis ke dalam angka-angka. Jadi nanti akan kita lihat di situ terkait dengan financial plan ini. Jadi ini adalah perencanaan untuk Bapak Ibu sekalian dalam merencanakan perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu di sini nanti akan ada beberapa alat. Jadi beberapa alat yang digunakan untuk melakukan perencanaan keuangan ini. Jadi di sini saya sebutkan ada 4 alat yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Ini adalah yang pertama adalah income statement forecast. Jadi di sini adalah perkiraan laporan rugi laba. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi sekarang berapa, lalu
kita harus buat perencanaan untuk kedepannya itu kira-kira target yang menjadi target laba dari perusahaan Bapak Ibu itu sekalian itu berapa. Itu jadi ini harus Bapak Ibu rencanakan. Harus Bapak Ibu rencanakan. Ini sangat penting ini untuk menentukan perjalanan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah perkiraan neraca. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membaca neraca. Neraca itu komponennya apa aja, untuk income statement itu komponennya apa aja, itu perlu kita ketahui. Karena ini adalah basic atau dasar nanti sebagai perencanaan usaha Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah terkait dengan cash flow. Cash flow ini adalah perputaran kas. Ini juga harus Bapak Ibu bisa ketahui, bisa dikendalikan. Dan yang terakhir ada terkait dengan liquidity. Jadi liquidity terkait dengan analisa rasio yang terdiri dari analisa rasio cash, rasio current liabilities, rasio likuiditas, gitu, dan seterusnya. Jadi ini alat-alat ini nanti yang akan kita coba untuk menganalisis atau untuk merencanakan perusahaan dari Bapak Ibu sekalian di financial planning ini. Nih, oke. Sampai sini mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang sudah ingin menyampaikan. Ya, Bapak Ibu, apa ada yang mau didiskusikan atau bertanya kepada Pak Ponirin sejauh ini? Silahkan langsung saja. Ya, maaf Pak Prof, Pak Ponirin. Boleh. Saya Irwan, Pak. Ya. Saya dari Kurinci Indonesia. Saya sudah pernah ketemu sama Bapak dan sudah pernah diskusi sama Bapak panjang lebar waktu si seminar. Ya. Jadi hafal sekali sama Bapak tuh, orangnya baik hati dan banyak ilmu yang didapat. Bisa aja Pak Irwan. Betul, serius Pak, bukan muji, serius Pak. Ya, Pak. Nah ini Pak, gini saya ingin tanyakan pertama menyangkut dengan bisnis plan. Bisnis plan kan tuh banyak modelnya Pak ya, banyak modelnya. Model yang dari sangat sederhana jadi model kanvas ya, sampai bisnis plan yang bentuknya ribet dan panjang gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kayak kemarin saya kan ikut pendanaan dari Kemenkraf Pak, yang BIP, bantuan insentif pemerintah untuk yang reguler sama yang jaring pengaman usaha itu Pak. Iya. Nah, kalau saya lihat dari yang Kemenkraf itu sangat sederhana bisnis plan-nya. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang beruntung gol di dalam bantuan tersebut ya Pak. Jadi kalau saya perhatikan membuat bisnisnya sangat sederhana dan nggak ribet-ribet gitu ya. Nah, makanya, yang menurut saya yang saya ingin tanyakan dalam bisnis plan itu yang krusial tuh yang apa sih Pak? Yang maksudnya yang harus kita membuat konsentrasi lebih tinggi dalam membuat bisnis plan agar khususnya buat investor ya Pak ya, investor kita bisa mengerti dan memahami. Tapi dijelaskan dalam singkat dan jelas dan padat, mereka mengerti gitu loh Pak. Kadang-kadang kan kalau investor atau bagi investor, angel investor kan mereka waktunya sedikit, sedangkan kita menawarin bisnisnya panjang, ribet gitu. Nah ini menurut Bapak pengalaman Pak Ponirin, ya saya mohon informasinya. Karena pernah saya ikut coaching untuk investor ya Pak ya. Di situ ada angel investor. Saya termasuk yang paling salah. Jadi saya buat bisnisnya panjang lebar, terus kemudian karena nggak ada waktu, jadi mereka udah nanti aja lagi ya. Itu gagal saya Pak. Nah, Oke. Setuju saya Pak. Jadi kita memang kalau saya sih nggak usah menyampaikan teori lagi sebenarnya di sini sih ya. Tapi adalah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Karena saya yakin dari semua peserta ini untuk teori mengenai business plan itu udah baca semua bukunya. Mungkin Nils Wonger juga udah hafal ya. Tapi betul Pak Iwan, jadi memang kita kalau untuk melakukan business plan nggak terlalu rumit tapi sederhana. Kalau saya pengalaman begini Pak Iwan. Jadi ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama saya punya visi dan misi.
visi dan misi perusahaan saya. Misi dan misi perusahaan saya adalah mengikuti perkembangan, bisa memenuhi produk sesuai dengan permintaan buyer dan berkualitas yang lebih baik dengan pesaing-pesaing kita. Nah, untuk melakukannya triknya kalau saya sederhana. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita adalah menyiapkan dan memahami betul apa yang ingin kita jual. Gitu. Jadi kita harus paham betul, kita bisa menjelaskan produk kita itu kualitasnya seperti apa, lalu sertifikasi apa aja yang sudah kita siapkan sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Yang sudah itu, lalu kita juga akan melihat produk kita itu adalah kita lihat secara komprehensif. Jadi bisa mendapatkan sumber informasi dari beberapa jurus gitu. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan informasi dari beberapa lembaga yang terkait, mungkin bisa ketemu teman di Kadin, bisa ketemu di asosiasi, bisa ketemu teman di beberapa lembaga yang mendukung. Lalu juga kita lihat juga siapa sih di Indonesia ini yang bisa memfasilitasi untuk kegiatan ekspor-impor ini. Mungkin yang perlu kita punya kontak person adalah di Kementerian Perdagangan, di bagian Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, di Direktorat Impor, di Direktorat Ekspor. Di situ akan Pak Iwan akan mendapatkan informasi secara lengkap terkait dengan kebijakan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor. Lalu siapa sih yang bisa memberikan fasilitas untuk mendapatkan buyer? Nah, untuk bisa mendapatkan buyer itu ada beberapa hal yang sebenarnya sangat sederhana untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kita mencoba Kementerian Perdagangan. Di situ ada Direktorat Pengembangan Ekspor-Impor, Pengembangan Ekspor Nasional. Di situ pasti akan ada tersedia buyer. Gitu. Di situ tinggal kontak di situ ada sekarang malah ada yang namanya Ina Ekspor. Itu di situ itu selalu update. Jadi selalu update buyer-buyer yang berkeinginan untuk mendapatkan produk-produk dari Indonesia. Itu dari lembaga. Lembaga yang lain atau lembaga pemerintah yang lain adalah KBRI. KBRI kita lihat di situ ada fungsi ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian saya harapkan juga punya kontak mereka, gitu. Karena setiap saat bisa dihubungi dan setiap saat kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan permintaan pasar yang ada di negara tujuan ekspor yang ingin kita itu. Itu kalau itu udah ketemu, lalu cari informasi lain, mungkin bisa melalui market access. Jadi kalau bisa melalui market access, bisa akses di situ, bisa lihat di trade map, bisa lihat buyer itu secara websitenya, lihat websitenya. Di situ banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dihubungi. Langkah berikutnya, tiganya adalah menyiapkan tadi produk Bapak Ibu sekalian dituangkan dalam suatu profil, gitu kan, dalam suatu leaflet, gitu. Dan ini nanti ini juga bisa membantu untuk bisnis plan-nya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seperti itu, pasti suatu saat akan menemukan buyer, gitu, akan menemukan pembeli. Proses berikutnya adalah terkait dengan administrasi kegiatan ekspor impor. Begitu sampai di situ, itu sudah sampai promosi. Begitu sampai promosi akan melihat nanti langkah berikutnya terkait dengan administratif. Administratif adalah terkait dengan bagaimana membuat penawaran, bagaimana menjawab penawaran, bagaimana membuat sales kontrak. Sampai sales kontrak dan datangannya tinggal dua berpikir, kan? Tinggal, oh ini gimana setelah saya punya pembeli, punya kontrak, lalu langkah berikutnya harus tahu terkait bagaimana cara mengirimkan barang, kan itu. Ya, lalu si pembeli pasti akan berpikir punya kewajiban untuk bagaimana cara membayar, bagaimana cara mengirimkan barang, prosesnya. Lalu Bapak akan belajar terkait dengan Incoterm. Oh, nanti kalau di Incoterm ada 11 item yang mesti diketahui. Di situ ada FOB, ada export, ada
CFR, ada CIF, dan seterusnya. Ya. Itu adalah langkah sederhana, tapi mudah untuk dilakukan. Yang penting adalah menyiapkan produknya, setelah menyiapkan produknya, mempromosikan produknya, bisa melakukan pendekatan dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri, bisa menggunakan dengan informasi-informasi yang disediakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Gitu. Ini sederhana sebenarnya sih, yang sering kita lakukan seperti itu. Jadi kalau mengenai sistem dan teori, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah apa di situ. Mungkin itu sementara terkait dengan bisnis Pak Iwan ya. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak. Ini, aduh, saya dapat dagingnya nih Pak Nirin. Mudah sebenarnya Pak. Nanti kita diskusi lagi Pak. Jadi ya, nanti siap. Ya, sangat senang hati dengan senang hati. Ya, makasih Prof. Terima kasih Pak Irwan. Terima Ya, kasih Pak Ponirin atas jawabannya. Bapak mungkin bisa dilanjut dulu ya. Oke, baik. Jadi di sini adalah terkait dengan financial planning. Jadi financial planning yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah income statement forecast cash. Jadi itu harus tahu. Nanti kita coba lihat komponennya. Yang kedua adalah balance sheet forecast cash. Jadi ini bagaimana kita memperkirakan, membuat perkiraan terkait dengan neraca kita yang untuk yang akan datang, lalu cash flow, lalu ada likuiditas. Ini adalah kita coba nanti ini yang kita akan manfaatkan untuk membuat financial planning. Oke. Lalu kita selanjutnya ini terkait dengan visi. Jadi terkait dengan visi nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca sendiri ya, ini terkait dengan visi executive summary. Jadi sini adalah saya tulis terkait dengan vision to kapan itu. Jadi di sini kita akan mencoba, ini adalah perusahaan Bapak Ibu sekalian atau suatu perusahaan itu akan menjual kopinya itu dan akan memperluas kapasitas produksinya. Jadi kita akan mencoba nanti melihat dari kapasitas produksi 72.000 ini 72.000 karung, jadi per karungnya itu 60 kg, dan kita akan mencoba itu untuk ditingkatkan produksinya menjadi 120 sampai 160 kg per tahun. Jadi kalau ini Bapak punya planning, perusahaan sudah jalan nih, lalu punya planning, kapasitas produknya sekarang 72.000 karung, di sini maksudnya, nanti dikiloin sendiri, lalu di sini akan ditingkatkan menjadi 120.000. Oke. Dan diperkirakan itu pertumbuhan 30%. Jadi pada tahun pertama itu akan tumbuh 30%, dan pada tahun ketiga dan berikutnya itu akan lihat nanti forecast-nya seperti apa pertumbuhannya. Dan ini adalah nanti kita coba dan nanti bisa kita tuangkan di dalam flash cash dan forecast untuk neraca, rugi laba, dan rasio. Oke, jadi ini kuncinya kita ingin meningkatkan kapasitas produksi dari 72.000 menjadi 120.000. Ini nanti kira-kira dengan financial planning ini berapa yang diperlukan kalau seandainya dibiayai dengan utang dan dibiayai dengan cash flow yang sudah jalan. Oke, ini kira-kira garis besarnya di sini. Pak Ponirin, maaf mau tanya. Ya. Ini kan kalau saya lihat kan dari kapasitas yang pertama kan 72.000 ya. Berarti nanti 72.000 tuh satu bagnya 60 kilo ya Pak ya? Betul. Nah menjadi 120.000, jadi ada sampai 160.000 bag. Jadi per bagnya. Kalau dilihat gini kan sebenarnya peningkatannya hampir 100% ya Pak ya? Ya. Tapi kenapa prediksi growth-nya hanya 30%, Pak? Ini adalah growth pertumbuhan itu untuk penjualannya. Jadi ini adalah sales-nya gitu.
salesnya, growth-nya, pertumbuhannya 30%. Karena ini adalah 72 ini kan yang sudah jalan. Ya, Kita nah akan kalau lihat dari menentukan itu. targetnya kan, dari targetnya yang dinaikkan untuk per tahun jadi 120 dan 160 ribu, kan itu hampir kalau 2 kali kan 144. Ini udah jadi hampir 100%. Tapi kenapa prediksi growth-nya hanya 30%, nggak 50% gitu, Pak? Ya. Nanti Pak Iwan bisa rubah sendiri ya. Kita coba asumsi 30% dulu. Dari asumsi 30% ini nanti untuk 3 tahun ke depan seperti apa angkanya, ya. Oh ya, Nah, ya. Ini nanti kayaknya prediksi kita paling rubah. minimal ya, Pak ya. Jadi nanti kalau pas kesempatan, Pak Iwan mungkin ke kantor dan sebagainya, bawa neraca, lalu nanti coba untuk kita tingkatkan menjadi 50% growth-nya. Bisa juga nanti. Ini asumsi aja sih. Oh iya, 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 baik Pak. Enggak, saya cuma berpikir logika aja, saya kalau saya menaikkan hampir 100% berarti harus minimal harus dapat 50%-nya gitu Pak. Otak pengusaha loh Pak, otak pengusaha. Iya, betul. Iya, iya. Siap. Bapak, Pak Ponirin, maaf boleh dilanjutkan, sama waktu Bapak tinggal 10 menit lagi Pak. Buset, ini masih banyak banget, ini belum. Iya Bapak, udah ini ada Pak Arif penunggu. Ini adalah kunci sukses. Jadi nanti kunci suksesnya nanti bisa dibaca kali ya. Jadi sini adalah jadi dari target tadi itu harus ada yang perlu kita lakukan gitu loh. Jadi target tadi sudah kita punya target, itu harus ada yang perlu kita lakukan untuk mencapai target. Gitu. Dari target penjualan nanti kita juga harus bisa membangun dan memelihara hubungan dengan customer kita. Bisa memfasilitasi untuk memaksimalkan produksi di kita, bisa meningkatkan margin keuntungan dan seterusnya. Oke, jadi kira-kira nyampe ya untuk itu. Oke, lalu yang dipenting ini adalah tujuan dari perusahaan ini. Jadi tujuan dari perusahaan ini adalah meningkatkan produksi dan penjualan dari 78.000, jadi ini adalah produk dan penjualan 78.000 kantong per tahun menjadi 100.000 kantong per tahun. Ini adalah tahun pertama dan di sini adalah fasilitas produksi diusulkan dan mencapai pada kapasitas maksimum 120.000 kantong. Oke, ini adalah ini. Jadi nanti kalau ini enggak selesai, nanti saya bisa nyambung terkait, nanti saya bisa kaitkan dengan manajemen keuangan ya, guys. Siap, Pak. Boleh. Oke, ini adalah misi. Jadi misi tidak usah saya sampaikan. Lalu kita akan mencoba untuk melihat. Nih Pak Iwan, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kita neraca pertama. Kita lihat. Jadi ada salesnya itu 16 juta 2 US dollar 2018, lalu 17 itu 17,3 juta US dollar 18 ini adalah salesnya, gross marginnya itu adalah rata-rata 2 juta dan 2020 itu 2 juta 2,8 juta US dollar. Ini adalah gross margin-nya. Jadi sini gross margin-nya kalau lihat, jadi pengalaman tadi itu adalah rata-rata 15%. Gitu. Lalu biaya itu 12,1 sekian dan terakhir 2020 itu 13,3 juta US dollar. Lalu inventory turnover, jadi perputaran dari perputaran barang. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian di sini bisa menggunakan metode phase in phase out. Jadi barang masuk, barang yang dikeluarkan lebih dahulu. Ini adalah terkait dengan salesnya. Ini sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu sekalian nanti sudah punya data seperti ini. Kita neracanya sudah ada. Nanti kita coba bisa dilakukan pertemuan di XP Center kita secara detailnya. Dan ini sangat penting buat Bapak Ibu sekalian nanti di dalam rangka
kalau seandainya memerlukan dana dari luar atau seandainya nanti ada lembaga atau kementerian yang akan memberikan bantuan, pasti ini diminta. Di sini adalah kalau kita lihat balance sheet-nya. Jadi biasanya kalau dari awal itu belum ada kegiatan, rencananya belum, tapi di sini mulai ini adalah 2020. Jadi biasanya dalam pajak itu 2 tahun sebelumnya itu diberikan keringanan, baru produksi itu mulai efektif perusahaan biasanya pada 3 tahun ke depan. Oke, jadi ada uang kas sekian, ada inventory sekian, ada current asset sekian, lalu total current asset itu 1,5 juta US dollar. Ini total current asset. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tahu terkait dengan komponen-komponen di current asset ini. Jadi di current asset itu apa aja? Di situ ada kas, ada inventory, ada aset lain-lain. Mungkin di sini adalah maksudnya account receivable, piutang, ya. Dan seterusnya totalnya sekian. Lalu long term asset, ini adalah terkait dengan aset-aset yang sudah ada. Jadi di sini bisa ada gedung, bisa ada bangunan, bisa ada peralatan dan seterusnya. Total asetnya 2 juta US dollar, 2, sekian. Lalu di komponen kreatif ini adalah current liabilities. Jadi ini adalah hutang jangka pendek. Jadi hutang jangka pendek yang harus dibayar saat ini itu 58.000. Cuma 58 itu total current liabilities itu cuma 66.000. Jadi kalau kita lihat dari neraca ini adalah kondisi perusahaan sangat masih bagus. Oke, lalu di sini adalah terkait dengan modal. Di sini adalah terkait dengan modal. Di sini ada keuntungan sebelumnya, lalu earning ini adalah cadangan, lalu ini total kapitalnya 1,5, total asetnya di sini ini harus sama dengan yang di table. Oke, ini adalah awal, tapi kita mencoba untuk melakukan kalau neraca ini. Kekayaan ini, jadi kekayaan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian punya rencana untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan penjualan, seperti yang sudah saya sampaikan, dan kita keinginan untuk ada pertumbuhan 30%, kita coba kita analisa lihat berikutnya. Oke, ini adalah market analysis, saya sebutkan. Nah, ini adalah sales forecast-nya. Jadi ini adalah potensial customer-nya. Jadi ini adalah market analisisnya. Gitu. Jadi kita mencoba ini di sini dengan asumsi pertumbuhan itu rata-rata 26%. Oke. Ini adalah market analysis sesuai dengan di sini. Sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu sekalian pelajari. Jadi ini adalah potential market. Jadi itu importer, ada importer. Ini adalah kalau kita akan melakukan impor, kapasitas importer. Jadi kita merencanakan untuk ekspor itu rata-rata pertumbuhan sekitar 26%. Dan pertumbuhan permintaan di dalam negeri itu juga ada 26%. Jadi kalau kita lihat forecast-nya ini peningkatan produksinya ini adalah 2021. Jadi nanti hitung-hitungannya kita secara detail nanti kita bisa melakukan pertemuan langsung. Jadi 21 itu rencana jadi produksinya 100.200, lalu naik 22, 23 dan seterusnya sampai 26. Jadi ini adalah total produksinya. Lalu kita coba kita tuangkan di sales forecast-nya. Jadi sesuai dengan data yang tadi. Ini sebenarnya kalau kita nggak langsung nggak hitung-hitungan nggak susah. Ini ada sales forecast-nya. Jadi ini 21, 22, 23 dan seterusnya. Jadi ekspor itu adalah 100.200 bag atau karung, 22 120.000, 23 itu 160.000 karung.
Lalu total unit sales-nya ini adalah segitu. Lalu unit price-nya itu untuk ekspor, harga ekspor itu per karungnya adalah 262, lalu di 22 itu naik jadi 275, dan di 23 itu pasti akan naik menjadi 288. Jadi total ekspornya untuk 3 tahun itu dengan pertumbuhan itu kira-kira sesuai dengan pertumbuhan 26% dengan CAGR ini. Ini adalah perencanaan, dan ini ada rumusnya sebenarnya, ada rumusnya tersendiri. Cuman kita nggak bisa nulis di sini, jadi dengan rumus ini kita harus mestinya kita lihat di sini, dilihat aja dulu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa diurut-urut angkanya gitu. Nanti kita tuangkan dalam tulisan, jadi kita bisa melakukan pertemuan langsung. Oke, tapi kira-kira ini sesuai dengan rumus yang saya buat. Ini penjualan akan menjadi sekian, ekspornya. Oke. Lalu cost-nya, biayanya itu akan menjadi sekian, 26. Oke. Sales forecast-nya kira-kira seperti ini. Dan kalau kita sudah ketemu di sini, sales cost-nya ketemu, penjualannya ketemu, lalu biayanya ketemu, di sini juga akan kelihatan direct cost sales-nya sudah ketemu. Gitu. Nah, kalau ini semua sudah ketemu dari pecahan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini mestinya ada rumusnya tersendiri. Oke, ini dari perencanaan tadi, dari sales forecast-nya tadi, ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah saya sampaikan tadi, seperti saya sampaikan bahwa ini pasti akan mengkait dengan tenaga. Jadi milestone-nya itu pasti kita akan mengkait dengan tenaga kerja yang akan kita rekrut di sini. Jadi di sini itu kita menekankan kepada tenaga kerja kita itu agar bisa dilakukan start mulai tanggal 1, itu harus selesai 2 dan seterusnya dengan budget. Gitu. Ini adalah biaya-biaya yang untuk mendukung peningkatan produksi tadi. Jadi kita akan meningkatkan produksi, lalu ini yang terkait dengan biaya-biaya di karyawan, di personalia. Oke, ini juga kita harus tetapkan. Jadi kita akan memakai berapa orang di situ dengan biaya budgetnya berapa. Lalu ini nanti akan menjadi perhitungan di cost biayanya, di biayanya. Oke, ini adalah yang saya sebutkan tadi. Ini adalah manajemen time-nya. Jadi nanti bisa dilihat langsung. Ini adalah personelnya. Jadi kalau personelnya dari personel plan tadi, ini kalau kita lakukan perhitungan itu akan meningkatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya personelnya. Oke, jadi dari sini ini akan kelihatan, jadi akan berurut terkait dengan biaya personelnya. Oke. Bapak, maaf waktunya sudah habis. Ini nanggung. Oke. Kalau gitu, Mbak Arif dulu, nanti kita mungkin untuk ke minggu depan kan cuma saya ya, Des? Sama Hilmi, Pak, berdua. Oke, kalau Ya. gitu nanti ini kita sambung di minggu berikutnya. Ya. Jadi Siap, Pak. saya ingin semua dari pengusaha yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin supaya Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan dengan peningkatan produksi itu berapa biaya, total biaya yang akan dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dengan tingkat pertumbuhan 30% tadi. Jadi nanti perhitungannya secara detail nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari neraca tadi, dari neraca awal, lalu dengan pertumbuhan produksi, dengan pertumbuhan penjualan, itu akan berdampak dengan
biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai target tadi. Dengan target penjualan yang saya sampaikan tadi, itu akan kelihatan nanti untungnya berapa, dan pada titik berapa break even. Jadi itu harus dihitung. Oke, mungkin karena waktunya ini, sedangkan ini untuk financial plan ini agak banyak. Jadi saya mohon izin nanti kita sambung pada pertemuan minggu depan ya. Ya Pak. Karena akan mengkait dengan financial plan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi ini masih separuh, belum separuh gitu. Belum separuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ponirin atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Pak Arif. Pak Arif, silahkan. Ya, makasih Des. Pak Ponirin, tolong di stop screen share-nya dulu. Oke, siap. Oke. Ya, sorry Pak, jadi belum mengena nih. Saya belum mengena ke peserta secara detailnya karena saya ingin dari neraca yang sudah ada meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan, ada untung berapa? Rencananya mau ke sana. Ya, Pak. Nanti sedikit saya singgung juga sih Pak. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Pada sesi hari ini akan belajar bisnis plan untuk aspek keuangan ya. Tadi Pak Irwan ya kalau nggak salah yang bertanya ke Pak Ponirin tentang item bisnis plan mana yang penting gitu ya untuk kita miliki. Tadi juga Pak Irwan sempat nyinggung tentang pernah mempresentasikan bisnis plan di Backcraft yang investor. Ya Pak Irwan ya? Pak Irwan masih di sini? Ya, Pak Irwan. Oh. Tapi memang betul Pak menyinggung yang tadi Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis plan itu yang kami akan tampilkan di sini atau yang kita bahas selama ini adalah lebih banyak untuk diri sendiri sih Bapak Ibu sekalian, bukan untuk investor. Jadi komponen bisnis plan itu tergantung juga kepada kebutuhannya. Ya, kebutuhannya kalau misalkan mau ke investor, ya tadi investor nggak punya waktu yang lama gitu ya, kita punya waktu paling 10-15 menit untuk presentasi. Nah, bisnis plan-nya bagi para investor ya biasanya apa yang penting bagi mereka misalkan untuk produk, atau menjadi uniqueness, apa yang menjadi selling point dari produk tersebut yang membuat investor itu tertarik ya. Kemudian juga historis mengenai penjualan atau pertumbuhan produksi ya, itu juga sering ditarik oleh investor, termasuk juga neraca mungkin ya, kalau para investor tertarik kepada neraca dan juga laporan laba ruginya. Sedangkan untuk bikin bisnis plan ini lebih banyak untuk diri sendiri sih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi utamanya adalah untuk kita bisa membuat perencanaan bagaimana kita setiap tahunnya ya itu mengalokasikan sumber daya yang kita miliki. Ini kita memiliki keterbatasan gitu kan ya, keterbatasan sumber daya, sehingga penting bagi kita untuk membuat bisnis plan supaya sumber daya tadi kita bisa maksimalkan penggunaannya gitu ya. Jadi lebih kepada keperluan diri kita sendiri sebagai pemilik usaha. Okay. Lalu yang kedua, misalkan kalau nanti dari bisnis plan, dari aspek finansial ini ya, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa tahu gitu ya, kira-kira kemampuan produksinya itu berapa, given modal yang atau dengan modal yang kita miliki saat ini, gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya hitung-hitungan, kita akan mungkin dalam tanda petik ya, lapangan gitu ya, kita berusaha jual sebanyak-banyaknya, tapi nanti ketika dapat order kita jadi bingung, nggak punya modal untuk ngerjain order tersebut. Jadi penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk tahu berapa besar kapasitas produksi, berapa besar modal yang kita bisa gunakan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga nanti kita bisa jualan ke customer sesuai dengan kapasitasnya kita. Ya, jangan sampai ada customer nanya berapa produksi Anda, 30 ton per bulan, dengan PD-nya ngomong gitu padahal belum pernah punya hitung-hitungan di sebelumnya.
Oke, customer order 30 ton, ya, terus bingung. Bisa 30 ton tapi ngirimnya 4 bulan katanya. Nah, itu kan customer nggak akan mau ya. Tadi ngomongnya 30 ton per bulan, tetapi begitu dapat orderan 30 ton, kitanya nggak punya modal, modalnya terbatas gitu ya, jadi tersendat produksinya. Nah, jadi bilangnya malah boleh dikirim 40, tapi 4 bulan. Nah, itu kan jadi nggak sinkron. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini membuat perhitungan proyeksi keuangan untuk kita bisa mengatur kapasitas produksi, mengatur kapasitas penjualan, mencari buyer yang sesuai dengan modalnya kita, ya, dari hitung-hitungan yang tadi kita miliki. Jadi bisnis plan aspek finansial ini termasuk salah satu yang penting Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba singkat gitu ya, supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Saya akan sampaikan tentang struktur biaya ekspor, terus kemudian dua hal yang kita akan bahas secara detail, yaitu metode perhitungan biaya, ya, biaya yang akan terkait dengan produksi dan penjualan dan juga ekspor. Kemudian dari biaya kita bisa menentukan berapa harga. Okay. Lalu juga yang sesuai dengan judul sesinya, saya akan sampaikan mengenai bagaimana kita memanage nilai tukar ya. Nilai tukar itu salah satu yang penting di dunia ekspor. Okay. Terakhir adalah saya akan sampaikan tentang jadi bagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bikin bisnis plan ini, ya, menghitung export cost itu sebagai langkah awal untuk menilai kelayakan bisnis. Ya, jadi misalkan ya, contoh nyatanya nih, ya, Bapak Ibu sudah punya hitung-hitungan, ya, cost, kemudian sudah punya hitung-hitungan biaya, ya, kemudian Bapak Ibu cek ya, harga jual di pasaran itu berapa. Nah, kalau kira-kira harga kita itu ketinggian atau terlalu tinggi, ya mungkin itu bukan bisnis yang layak untuk kita jalankan. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, nanti ketika menghitung biaya harus bisa membuat item biaya ya, secara detail, ya, setepat mungkin untuk seluruh biaya-biaya yang terkait dengan ekspor. Oke. Nah, secara umum struktur biaya ekspor itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai fixed cost atau biaya tetap, ini biaya yang sifatnya tetap, katakanlah per bulan atau per minggu harus kita keluarkan berapapun jumlah produksinya. Ya, jadi kalau jumlah produksinya 0 atau penjualannya 0, biaya ini harus tetap keluar Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lihat contoh biayanya apa saja. Kemudian variable cost itu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah outputnya, ya, atau jumlah produksi atau jumlah penjualan. Nah, ini contoh biaya tetap, ada biaya sewa. Ya, sewa itu kan ya tadi, Ibu mungkin harus sewa untuk fasilitas produksi mungkin nyewa 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, meskipun Bapak Ibu nggak memproduksinya. Ya. Kemudian ada gaji pegawai, ya, gaji pegawai tetap, utamanya ini adalah manajemen dan pekerja tetap. Kemudian ada marketing cost, ya, biaya traveling, biaya promosi, biaya pengiriman sampel. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya sih ya, bagusnya kita kalau ngirim sampel itu jangan minta bayar atau calon bayar, ya, gitu. Jadi hal kecil tapi bisa menunjukkan kelemahan dari Bapak Ibu sekalian kalau minta kalau ada calon bayar yang minta dikirim sampel tapi Bapak Ibu nagih pembayaran untuk sampel tersebut. Gitu ya. Kita kan mau bisnis miliaran per tahun gitu ya, masa kirim sampel 1-2 juta aja ditagihkan ke calon bayar gitu ya, jadi jangan. Okay. Kemudian biaya riset, biaya yang terkait dengan listrik, telepon dan lain sebagainya itu utilities masuknya utilities. Kemudian ada biaya bunga ya Bapak Ibu kalau pinjam dana ke perbankan itu pasti ada biaya bunganya. Okay. Nah, yang termasuk biaya variabel adalah biaya bahan baku, Bapak Ibu punya lokasi pabrik dan kantor yang berbeda gitu ya, mungkin biaya listrik ini bisa menjadi biaya variabel tergantung kepada aktivitas dari pabriknya. Suara saya masih terdengar, Des? Kurang jelas Pak. Halo Pak, kurang jelas terus di background suaranya berisik. Ya.
Ya, saya lagi di luar sih, jadi kalau berisik nanti saya hilangin. Tapi suara saya udah jelas belum sekarang? Lebih baik sih Pak. Dikit lagi boleh nggak Pak? Bentar ya. Sebentar. Ya, sebentar. Wah, Pak Arif manggil polisi. Ya, mohon tunggu ya Bapak Ibu ya. Mbak Des tadi manggil saya. Enggak. Oh iya tadi manggil. Tadi di-mention sama Pak Arif. Oh iya, kebetulan saya lagi sholat dulu sebentar. Oh, oke, sip. Nggak apa-apa. Pak Arif. Pak Arif. Atau video saya matikan ya. Oh, boleh. Ya. Oke, ini better kayaknya. Better Pak. Ya, oke. Terus kemudian ada biaya terkait dengan delivery, ya, yaitu mengikuti dengan Incoterms yang disepakati antara Bapak Ibu sebagai penjual dengan bayarnya. Ya. Incoterms itu apa? Slide selanjutnya, ya, Incoterms itu adalah terkait dengan kewajiban para pihak yang ada di dalam transaksi. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian sering mendengar istilah FOB, free on board. Ya. On board ini berarti kewajiban seller ya, itu mengirim barang sampai barang itu ada di pelabuhan. Oke, barang itu ada di pelabuhan. Ya, selanjutnya dari poin ini dari pelabuhan muat sampai ke tujuan itu menjadi tanggung jawabnya buyer. Ya, tentunya kalau Incoterms FOB yang digunakan pasti berbeda dengan CFR misalkan. Ya, CFR itu adalah cost and freight di mana seller, penjual, eksportir itu bertanggung jawab ya dari FOB tadi plus biaya pengiriman, biaya kapalnya atau biaya pesawatnya kalau pesawat udara sampai di pelabuhan negara tujuan. Oke. Ya, jadi biayanya bertambah di sini dibandingkan dengan FOB, yaitu adanya biaya pengiriman melalui kapal laut atau kapal udara. Oke. Nah, nanti biaya untuk pengiriman tadi ya tergantung apakah pakai FOB atau pakai CF. Jadi lagi-lagi akan menjadi biaya variabel. Lalu terkait dengan metode perhitungan biaya, ya kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya bisnis yang penjualannya di domestik gitu kan ya, kemudian ingin menjadi eksportir, ya ini Bapak Ibu harus hati-hati menggunakan cost plus method. Ya, cost plus method itu caranya adalah dengan menghitung HPP domestik atau Bapak Ibu sekarang sudah punya HPP domestik, nah, kemudian ditambahkan seluruh biaya ekspor ya, seluruh biaya yang terkait dengan ekspor. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa berpotensi membuat harga ekspor menjadi tidak kompetitif Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak kompetitifnya? Alasannya adalah salah satunya karena di HPP domestik ini mungkin ada biaya-biaya yang Bapak Ibu masukkan dalam perhitungan HPP yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan bisnis ekspor, atau biaya tersebut mau bisnisnya ekspor atau mau bisnisnya domestik itu sama saja harus dikeluarkan. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin kompetitif gitu ya di pasar ekspor dan biaya tadi itu masih bisa ditanggung oleh domestik, mendingan dialihkan dulu pembiayaannya ke domestik, gitu ya, ekspor, sehingga harga ekspornya itu bisa menjadi lebih rendah. Oke. Contohnya gimana? Contohnya misalkan di HPP ini Bapak Ibu menghitung biaya gaji Bapak Ibu sekalian sebagai owner, gitu ya. Nah, tadi mau bisnisnya ekspor, mau bisnisnya domestik, kan gaji owner itu tetap harus dibayar, gitu kan ya. Nah, untuk awal-awal mungkin saja untuk masuk ke bisnis ekspor, gitu ya, awal-awal bisnis ekspor, gaji owner tadi itu dihapuskan, ya, atau dengan kata lain dibebankan sepenuhnya kepada penjualan domestik. Jadi strategi-strategi seperti itu nanti pada prakteknya itu harus kita simulasikan gitu ya Bapak Ibu sekalian di dalam perhitungan biaya. Oke. Nah, setelah kita tahu berapa banyak biaya,
ya, kemudian kita bisa menentukan harga. Ya. Ini adalah beberapa pertimbangan yang kita bisa gunakan di dalam penentuan harga. Ya. Yang pertama adalah tentukan tujuan ekspor. Ya. Tadi misalkan tujuan ekspornya apakah ingin misalkan ingin meningkatkan produksi, ya, sehingga pasar biaya Bapak Ibu sekalian itu semakin menurun. Tapi di pasar domestik itu tidak bisa terserap semuanya, sehingga alternatifnya Bapak Ibu bisa menjual ke luar negeri. Oke. Lalu tentuan harga adalah menghitung keseluruhan komponen biaya tadi. Ya, kemudian harga jual konsumen air nih, Bapak Ibu harus selalu perhatikan ya, jangan sampai kita tidak melakukan riset, tidak melakukan bisnis plan yang baik, yang diantaranya adalah mencari tahu mengenai harga barang di luar negeri, gitu ya, sehingga ketika kita melakukan penawaran ke buyer itu harganya ketinggian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nggak melakukan riset, nggak melakukan bisnis plan tadi atau market research, gitu ya, ketika Bapak Ibu nawarin harga yang jauh ketinggian, ya, itu calon buyer akan langsung lari, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa langsung lari. Ya, dalam artian mereka mikir, oh ini nggak serius nih orang berbisnis, masa nggak memikirkan market price, gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak memikirkan market price, berarti salah satu ciri orang itu tidak serius di dalam bisnis. Kenapa? Ya karena untuk ciri orang yang serius adalah mereka melakukan riset dulu. Lalu Bapak Ibu sekalian mungkin harus mempertimbangkan modifikasi produk untuk kita bisa menurunkan biaya sehingga harga kita bisa menjadi lebih kompetitif. Lalu Bapak Ibu sekalian juga mungkin harus mempertimbangkan non-market cost. Non-market cost itu adalah biaya-biaya yang di luar pasar, atau biasanya terkait dengan kebijakan pemerintah, misalkan biaya masuk impor di negara tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsi dari FTA Center ini adalah salah satunya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan negara-negara yang Indonesia telah menjalin kerjasama, sehingga bea masuk impor di negara tujuannya itu lebih ringan atau bahkan bisa menjadi tidak ada, gitu ya, karena Indonesia sudah memiliki kerjasama dengan mereka. Ketika negara importer itu tidak menerapkan bea masuk, itu akan membuat harga barang kita bisa menjadi lebih kompetitif. Oke. Lalu juga Bapak Ibu sekalian, ketika tadi menghitung biaya juga menghapuskan biaya-biaya yang tidak relevan dengan bisnis ekspor. Next adalah tentang nilai tukar. Nah, ini salah satu faktor krusial di dalam ekspor ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kenapa? Karena nilai tukar Indonesia rupiah itu terhadap mata uang asing, utama US dollar, itu sangat fluktuatif. Ya, sangat fluktuatif Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai tukar ini nanti kita akan lihat di contoh ya. Bapak Ibu harus masukkan di dalam perhitungan biaya itu paling tidak 3 item. Ya. Pertama adalah ketika kita menghitung biaya, yang kedua adalah ketika kita menghitung penjualan, ya, atau penerimaan penjualan, ya, asumsi penerimaan penjualan, dan yang ketiga adalah ketika kita menghitung atau membuat pembukuan. Membuat pembukuan. Kenapa? Karena kalau pembukuan itu kita harus menggunakan nilai tukar yang official yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, gitu ya. Kalau di ekspor biasanya kami mengacu kepada nilai tukar yang ada di dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang. Oke. Dan tadi saya bilang nilai tukar kita itu sangat fluktuatif ya. Nah, kita bisa memanfaatkan forecast ya. Forecast itu ramalan ya, ramalan tentang nilai tukar. Ketika kita mau menghitung biaya atau mau menghitung target penjualan, gitu ya. Jadi misalkan seringkali saya pakai website ini ya untuk melihat forecast ya, forecast ramalan tentang berapa besaran nilai tukar di setiap bulan. Dan ini datanya selalu berubah-ubah tiap hari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kurs itu berubah-ubah tiap hari. Ya, jadi katakanlah misalkan kita mau ada kontrak nih di bulan September katakanlah ya.
kontrak bulan September, terus kemudian memproduksi dan baru bisa ngirim bulan Oktober, katakanlah Oktober akhir. Oke, ya, Oktober akhir baru bisa kirim. Ya. Kemudian baru dapat uang misalkan bulan November. Kita lihat nih di sini nih. Ya, bulan September kurs kita 14.302, Oktober 14.265. Ya, atau ketika November kita terima uang 14.265. Berarti di sini apa? Lebih rendah kursnya. Berarti Bapak Ibu akan mengalami penerimaan dalam mata uang rupiah itu yang lebih rendah dari ketika Bapak Ibu melakukan kontrak di bulan September. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus kita juga memperhatikan pergerakan kurs ya ketika kita menghitung biaya, menentukan kapan penerimaan penjualan dan sebagainya. Kenapa kita harus kayak gini? Karena ya saya merasakan ya sebagai UKM modal pas-pasan. Jadi begitu kita dapat US dollar, seringkali kita harus tukarkan pada saat itu. Nggak bisa kita simpan dulu US dollarnya untuk nunggu katakanlah naik lagi nilai tukarnya. Ya, seringkali kita kejar-kejaran seperti itu, jadi seringkali juga kita harus menanggung kerugian sebagai akibat selisih nilai tukar. Oke, itu presentasi sekilas mengenai apa, biaya dan harga. Sekarang saya akan masuk ke contoh perhitungan. Ya. Contoh perhitungan untuk biaya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya punya 2 slide. Ya. Ini adalah perhitungan untuk biaya-biaya yang variabel. Oke, biaya-biaya variabel terkait dengan produksi yang tadi besarannya pada besaran produksi. Kemudian ada juga sheet selanjutnya biaya tetap. Oke, biaya tetap. Pak Arif, maaf. Ya. Saya Ridwan, Pak Arif. Ya, Boleh, makasih, Pak. Enggak. Pak Arif, terima kasih. Saya sudah terima modelnya kayak gini dalam Excel-nya. Yang saya ingin tanyakan Pak Arif begini, seandainya saya punya barang untuk mempermudah perhitungan saya, terus saya menanyakan ke forwarding untuk ekspor impor, berapa sih barang yang akan dikirim ke sini satu di Indonesia ke misalnya ke Australia. Nah itu bisa nggak supaya kita nggak bingung ya Pak Arif, tinggal nanti cost-nya ditambahkan ke dalam keuntungan kita, tapi keuntungan kita dinaikkan dengan nilai kurs yang ada gitu Pak Arif. Tadi kan kalau kata Pak Arif kan nggak boleh seperti itu. Maksudnya kalau kita kan nggak tahu ini biaya-biayanya kan kita harus kemana. Tapi saya coba untuk mendekati forwarding yang bisa mengirim ke Australia, terus mereka rinci biayanya berapa, kemudian barangnya apa yang saya kirim, mereka keluarkan nilai rupiahnya segini rupiah. Nah dari sama saya tinggal ditambahkan ke saya sama ke keuntungan saya yang tadinya cuma anggapnya 10% 15% jadi 25 atau 40% gitu. Bisa nggak? Ya bisa seperti itu Pak. Tapi tadi kan kalau gitu mungkin kasusnya Bapak sudah menghitung biaya bahan baku misalkan segala macam ya, sehingga Bapak dapat harga HPP di pabrik mungkin Pak ya. Iya betul. Nah maksud saya untuk yang ekspornya kan saya nggak hafal tuh. Nah ya ini biaya-biaya yang terkait dengan beban penjualan itu maksudnya ya, biaya misalkan tadi tracking ya, itu nanti yang dikeluarkan oleh forwarder. Okay. Kemudian biaya PEB, biaya VGM Solas, COO, CSK, gitu sampai tarif, publikasi segala macam itu masuknya ke sini Pak. Nah itu kalau sama forwarding bisa diurus nggak Mau? Jadi kita ketahuan pengalaman kita, oh ini misalnya penetrori dapatnya segini dari forwarding yang ngurusin gitu, bisa nggak? Iya bisa Pak. Bisa banget. Ya nanti ini item-item biaya ini keluar dari forwarder Pak. Oh iya. Kecuali biaya transfer bank ya. Oh iya betul. Sama biaya dokumen against payment misalkan kalau Bapak pakai metodenya dokumen against payment. Tapi kalau yang ini yang dari nomor 42 ke bawah ini biayanya keluarnya sama forwarder Pak. Oh iya. Baik. Terus pertanyaan kedua Pak Arif, saya mau tanya itu kan nilai kurs kan naik turun tuh. Ya. Naik turun ya. Nah, seandainya kalau kita dinabung di nilai kurs gitu, Pak, bisa nggak?
Maksudnya mengantisipasi naik turunnya dolar itu kita nabung di kurs ya, kurs dolar gitu. Kan sekarang banyak bank-bank yang sudah membuka tabungan atau kurs yang dipakai dolar kayak BCA segala macam. Itu memungkinkan bagi kita atau lebih menguntungkan atau bagaimana daripada nanti kita kan lihat tadi dari bulan September ke Oktober kan turun tuh nilai kursnya. Ya. Nabungnya maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya nabungnya kita di bank tapi yang menggunakan bukan rupiah tapi nilai kurs, Pak. Jadi nanti kita membayar dalam bentuk rupiah, nanti otomatis oleh pihak bank dikonversi ke nilai kurs yang dolar gitu, Pak. Sorry Pak, saya nggak ngerti maksudnya gimana, Pak. Gini, Pak. Nabung itu untuk tujuan untuk transaksi atau untuk apa? Ya, untuk transaksi, Pak. Kan Iya, kadang-kadang untuk transaksi Bapak Ibu harus punya rekening dolar karena nanti kan menerimanya dalam dolar. iya, maksudnya kan gini, Pak. Maksud saya begini. Ini ada pihak bank-bank khususnya bank pemerintah ya. Ya. Mandiri, kemudian mereka menawarkan saya, Pak, Bapak buka aja buku tabungan, tapi Buka dalam rekening bentuk tabungan ya. ya buka rekening, tapi nilainya Pak pakai dolar gitu Pak. Tapi Bapak Ya. memasukkan ke mereka ke tabungan itu bisa dalam rupiah Pak. Jadi nanti ya, kalau Bapak ngasih uangnya kan prakteknya ngasihkan dalam rupiah, tapi nanti dikonversi lagi pakai kurs yang ada di bank itu, Pak. Iya betul. Nah, apakah itu memungkinkan nggak untuk kita mengantisipasi kerugian kalau yang tadi Bapak bilang turun itu, Pak? Nggak ada hubungannya, Pak ya? Oh, nggak ada hubungannya, Pak? Nggak ada hubungan. Kan Bapak nerima uang mah bukan dari apa? Bapak akan terima uangnya dari buyer, Pak. Iya, nerima uang dari buyer masuk ke rekening tadi, rekening US dollar misalkan. Ya kalau bapaknya punya modal yang banyak sih mungkin bisa disimpan dulu gitu ya. Kalau nanti baru ditukar rupiahnya kalau kursnya lagi bagus. Gitu. Tapi kan seringkali kita butuh modal kan. Tadi penjualan itu kan modal kita ada di situ, Pak. Iya betul. Modal kita ada di situ, ya berarti kita perlu rupiah kan untuk bayar pegawai, bayar bahan baku segala macam. Kita tukerin tuh rupiah, dolar jadi rupiah gitu Pak, pakai kurs lagi. Oh iya. Jadi saya paham. Tabungan itu bukan untuk ya tidak bisa secara langsung untuk memanage risiko nilai tukar sih Pak. Ya, berarti belum bisa ada solusi untuk memanage perubahan nilai tukar terhadap risiko kita ya Pak ya? Bisa Pak, ada solusinya Pak, misalkan pakai hedging gitu ya. Pakai apa Pak? Pakai hedging Pak. Hedging. Ya, jadi kita bertransaksi dengan bank ya, ditentukan nilai tukarnya dari sekarang gitu ya. Tapi ya tadi Bapak harus store dan juga ke mereka gitu. Ya, betul. Baik. Ya jelas Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Oke. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini jadi contoh dari perhitungan HPP ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kita punya yang namanya bahan baku, kemudian bahan baku pembantu, kemudian biaya-biaya tenaga kerja yang yang variabel, yang tergantung kepada produksinya kita. Misalkan kita punya tenaga kerja yang harian atau tenaga kerja bulanan yang variabel gitu ya, akibat pegawai tetap. Kemudian ada biaya lembur. Ya, lalu kemudian ada biaya lain-lain. Jadi ini adalah kalau kita jumlahkan semuanya ini jadi namanya harga biaya produksi ekspor. Ya, ekspor itu di Incoterms itu ada tadi ya di slide PowerPoint. Ekspor itu berarti harga pabrik Bapak Ibu sekalian. Ya, harga pabrik. Ya. Jadi harga pabrik di Bapak itu sekian. Ya, nanti plus ditambah kalau misalkan pakai FOB nanti ada biaya-biaya lain. Ya. Kemudian juga kalau pakai CIF atau CFR juga ada biayanya. Tadi freight itu adalah misalkan untuk pengangkutan, ya ini ada untuk asuransinya. Nah baru nanti kita bisa dapatkan total beban penjualan terhadap CFR. Nah Bapak Ibu sekalian, ini karena Bapak Ibu jualannya makanan gitu ya atau produk-produk mentah yang ini gitu ya. Ini ketika kita menghitung bahan baku, Bapak Ibu jangan pernah lupakan yang namanya susut, Bapak Ibu sekalian. Ada yang jualan kopi nggak di sini? Ada Pak. Ada ya. Kopi. Nah, kopi itu kan Pak Harto. Kopi itu biasanya ditimbang ya. Ya nggak Bapak Ibu sekalian.
betul. Betul, ditimbang. Nah, timbangan itu kan bisa berbeda ya, timbangan ketika ditimbang oleh supplier sama ditimbang oleh kita. Mengalami penyusutan juga, Pak. Hah? Penyusutan juga. Ya, penyusutan juga. Jadi kita bisa tuliskan di sini misalkan susut timbang atau susut penerimaan penjualan, pembelian, susut penerimaan pembelian. Lalu susut yang kedua, susut apa lagi nih kira-kira yang ada di Bapak Ibu sekalian? Susut misalkan penjemuran. Jadi udah diterima barangnya, kemudian dijemur, gitu ya. Kalau ada kadar airnya besar, banyak, berarti kan juga ada susut di situ kan ya. Jadi semua susut itu harus Bapak hitung. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap jumlah kilogram bahan baku yang Bapak Ibu miliki kan. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak menghitung susut ya. Begitu kita stock of name segala macam, kok nilai kilogramnya berubah, dia berkurang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa masukkan susut. Ini kalau produksinya udah banyak, gitu ya, nilainya bisa ratusan juta Bapak Ibu sekalian. Saya aja di perusahaan saya bisa sampai 800 juta setahun. Jadi kalau kita bisa ngebenerin susut ya atau meningkatkan barang yang terpakainya gitu ya, itu bisa saving ratusan juta Bapak Ibu sekalian. Kemudian bahan baku pembantu ya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi tenaga kerja. Nah, kemudian yang lain yang penting juga adalah error produksi. Error produksi ini kita masukkan ke dalam perhitungan biaya supaya nanti menjaga-jaga Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada komplain misalkan dari customer gitu ya, kita bisa mencadangkan ini. Jadi kita kalau misalkan harus mengganti barang, kita nggak rugi-rugi amat. Kenapa? Karena sebenarnya secara tidak langsung customer kita tuh sudah menanggung error tersebut ya, di dalam bentuk harga yang mereka beli. Jadi triknya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada biaya beban penjualan, kalau mau pakai FOB, mau pakai apapun, tetap ada yang namanya biaya transfer bank. Ya, lalu kalau pakai biaya dokumen instrumen, kalau Bapak Ibu kasih trade diskon juga masukkan ke sini. Ada biaya kurir untuk pengiriman dokumen. Ya. Kemudian biaya-biaya lain ini ada di forwarder. Kita bisa dapatkan harga produksi FOB, port tertentu, misalkan port di Jakarta, terus kemudian ditambahkan dengan pengiriman kontainer, kalau pakai CIF atau CFR, ya, asuransi dan sebagainya. Nah, kita lalu di sini kita bisa hitung-hitungan gross profit margin-nya. Margin. Oke. Jadi kita dapat gross profit margin ini kenapa masih gross? Karena belum dikurangi dengan biaya tetap Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau bilang bahwa dari sini jual misalkan bahan bakunya 300 juta atau HPP-nya 300 juta, jual 350 juta, ya, dapat untung 50 juta, itu untungnya masih untung kotor Bapak Ibu sekalian. Apa untung kotor? Karena kalau misalkan biaya tetapnya Bapak Ibu 60 juta, berarti ya, dalam bulan tersebut Bapak Ibu sebenarnya minus 10 juta. Gitu. Nah, ini biaya-biaya tetap Bapak Ibu sekalian. Ini biaya gaji manajemen, lalu ada biaya THR dan bonus ya. Ini juga Bapak Ibu harus anggarkan, ya, karena kita sebagai pengusaha wajib memberikan THR kan, yang menurut undang-undang. Lalu ada biaya marketing. Marketing itu trip ada di bagian dua dalam negeri dan luar negeri. Kemudian misalkan kita membutuhkan biaya-biaya promosi, lalu biaya kirim sampel, kemudian biaya operasional kantor, kita masukkan biaya bank, biaya bunga pinjaman bank, sama biaya admin bank. Bapak-Ibu sekalian jangan lupa ya, kita punya setiap bulan itu dikenakan administrasi bank gitu kan ya. Kemudian ada biaya operasional lainnya, CSR, operasional lain. Lalu jangan lupa ya,
kita ada biaya yang dibayar di muka, ya. Misalkan biaya untuk sewa pabrik tadi ya, sewa pabrik misalkan harus 5 tahun dibayar di awal, berarti tiap bulan harus kita anggarkan tuh, ya, saran biaya sewanya per bulan. Lalu biaya perizinan juga sama, ya, perizinan itu kalau ada yang perizinan yang berbatas waktu gitu ya, berapa 3 tahun, 5 tahun, misalkan Bapak Ibu ngirim punya produknya kayu gitu ya, SPLK-nya kan misalkan berlaku berapa 3 tahun kalau nggak salah gitu ya, 3 tahun harus diperbaharui, itu kita anggarkan juga. Jadi setiap kita anggarkan setiap bulan supaya kita nggak terbebani gitu ya, jangan sampai nanti ketika misalkan harus bayar jatuh tempo bayar pabrik kita nggak punya uang gitu ya. Kalau kita anggarkan itu setiap bulan kita nabung untuk biaya-biaya yang harus kita bayar di muka. Kemudian biaya penyusutan barang-barang atau aktifat tetap, peralatan produksi, peralatan kantor, bangunan, kendaraan, juga harus kita biayakan. Kemudian ada pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya mungkin. Nah, baru dari situ kita bisa dapatkan laba rugi yang bersih ya, setelah pajak. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini personal per bulannya Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Jadi dari sini ketahuan ya Bapak Ibu misalkan di sini biaya tetapnya 80 juta gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian harus punya target ya, dari penjualan ini minimum keuntungannya 80 juta ya, supaya bisa mengcover biaya ini. Jadi jangan sampai ininya 80 juta tapi jualannya hanya 60 juta. Ya, berarti Bapak Ibu di sini masih kekurangan 20 juta. Berarti harus cari cara supaya gimana penjualan Bapak Ibu sekalian minimum itu 80 juta. Ya, mungkin target produksi harus dinaikkan. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Pak Arif atas pemaparannya. Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai materi Pak Arif? Halo. Tidak ada. Pada istirahat. Nah. Oh, cukup jelas sekali katanya Pak. Oke. Ya, Bapak Pak Arif mau tanya Pak Arif. Ya, oh ada. Irwan Pak. Pak kalau itu perhitungan penyusutan kita bisa prediksi dengan persentase nggak Pak? Itu ada metodenya Pak untuk biaya penyusutan. Nanti Desi yang Hilmi yang minggu depan sama Pak Pondirin yang akan bicara. Oh iya. Depan kita pasti ngomongin finansial juga Pak ya. Termasuk juga pembukuan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan dibahas oleh Hilmi dan Pak Pondirin untuk perhitungan biaya penyusutan. Itu udah ada aturannya Pak. Oh ya baik. Makasih mantap ini Pak. Makasih Pak Arif. Ya. Biasanya kan saya suka ngitung gini kalau penyusutan ya 10% sampai 15% dipukul rata aja semua. Enggak seperti itu Pak. Tergantung barangnya Pak, tergantung produknya Pak. Iya, baik. Makasih sebelumnya Pak. Iya, sama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki template ini mungkin bisa minta ke Pak Arif sambil konsultasi ya Pak ya? Nah, nanti saya posting di grup aja. Oh boleh, kita coaching di grup aja. Tapi upayakan sebelum minggu depan ya Pak, soalnya minggu depan akan membahas bisnis rasio, dan bisnis rasio ini biasanya datanya dari sini ya Pak ya? Ya, saya kirimkan sekarang. Siap. Bapak Ibu silahkan ya, nanti diisi sebentar lagi Pak Arif akan mengirimkan template hitung harga jual ekspornya. Ada yang mau bertanya tentang materi Pak Pondirin mungkin? Tidak ada. Pak Pondirin masih hadir? Pak Pondirin? Ada. Hadir Pak. Bapak minggu depan berarti kita akan membahas financial management and bookkeeping ya Pak? Iya. Kalian aja. Karena akan mengkait dengan bookkeeping ya, tentang pembukuan dan sebagainya. Sehingga nanti kita supaya jelas
Bapak Ibu sekalian itu paham terkait dengan struktur rugi laba, lalu struktur neraca, gitu. Lalu perencanaan dari neraca 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, gitu. Nanti biar lebih detail. Jadi goalsnya minggu depan tuh jadi pelaku usaha punya financial management yang bisa diterima di bank ya Pak ya, becoming bankable ya Pak ya. Ya salah satunya itu, cuman yang penting adalah sehingga nanti pencatatan pembukuan di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu bisa sesuai dengan sistem akuntansi yang diakui oleh ketentuan-ketentuan di akuntansi. Oke, berstandar ya Pak ya. Ya. Siap. Forecasting ya Pak Ponirin. Oh mangga. Pak katanya forecasting Pak minggu depan. Siap. Siap ya, jangan lupa hadir. Terakhir mungkin karena waktunya sudah habis, Pak Ponirin ada last statement Pak tentang materi ini, saran dan Mbak Desi mau pada boleh pelaku usaha. nanya nggak? Oh boleh Pak Yunardi, mangga ke siapa Pak? Oh, Pak Arif, apa tadi kalau komponen pajak perlu dimasukkan nggak Pak? Karena Ya Pak. ya, Masukkan, Pak. komponen pajak sebab kadang-kadang kan walaupun tiap tahun tapi itu kan apa di pajaknya itu Ditabung. apa gross itu kan jadinya. Ya Pak. Kan kalau Bapak PPH Badan kan harus ada tabungan pajak kan ya? Ya betul Pak. Nah, betul, ini masukkan juga Pak. Oke, Dimasukkan juga, ya. Gini Pak, satu lagi nih, seringkali ya memang yang saya alami itu kesulitan memang ini Pak pada menentukan ini ketika harga penawaran ke buyer itu Pak. Nah memang saya selama ini agak jarang itu melakukan riset pasar di negara itu. Jadi ya pas ada pernah ketemu jadi masih ada diperkirakan saja nih. Nah ini yang kadang-kadang yang juga agak kesulitan itu menentukan nih harga yang mulai dari komponen biaya untuk ekspornya ini kan banyak sekali. Nah itu saya juga khawatir ini takutnya itu harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah ini yang bagi yang yang sering kali saya ketika melakukan penawaran itu yang agak bukan ribet ya, tapi sehingga mungkin butuh waktu kadang-kadang kan, tapi perubahan itu kan cepat itu dolarnya atau apanya kan ya seperti misalnya ternyata forwardingnya itu sekarang begitu naik, nah itu kan jadi sangat agak susah sekali itu Pak. Ya, jadi memang penting untuk kita melakukan riset Pak ya, termasuk data riset itu salah satunya adalah riset harga di pasar tujuan gitu Pak. Iya. Jadi ya supaya kita bisa ngasih harga juga tadi yang pas gitu ya, pas dalam artian jangan kemahalan, gitu, karena kalau kemahalan tadi begitu kita nggak serius, yang kedua jangan kemurahan ya, jadi mungkin Bapak gitu kan. Jadi memang ya itu harus riset Pak. Kalau itu betul. Terus terkait dengan harga shipping segala macam ya itu sekarang lagi pandemi Pak ya, jadi itu harganya memang naik seperti itu, tapi semua buyer atau semua negara mengalami hal yang sama kok Pak. Jadi, tapi paling mudah tanyanya ke forwarding ya Pak ya itu. Ya ke forwarding ya. Ya oke. Oh iya. Ya. Ya nuhun Pak Arif. Sama-sama. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, mau bertanya ke Pak Arif mangga, ke Pak Ponirin juga mangga. Ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Tidak ada, mangga. Pak Ponirin, Pak. Oh, ya. Bapak mungkin ada saran, pesan atau last statement lainnya untuk materi hari ini kepada para peserta? Nanti saya sekalian aja, Des. Oke. Di depan aja. Ya. Pak Arif, ada saran? Nggak ada, udah. Nanti maksud saya kalau Bapak Ibu sekalian
berkonsultasi mengenai detail perhitungan tadi gitu ya, harus berkonsultasi langsung ke FTA Center karena tadi setiap produk punya keunikan, setiap pasar juga punya keunikan gitu ya, jadi nggak bisa disampaikan di sini. Oke, siap Pak, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sesi 5 ini. Jangan lupa sesi terakhir minggu depan kita akan membahas financial management and bookkeeping, route to become bankable. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada perkataan tidak berkenan. Selamat sore, happy weekend ya. Ya, makasih Pak Ponirin, Pak Arif, Ya. Mades. Itu presensinya tadi saya coba dibuka tuh nggak bisa dibuka akun. Kirim ke grup WA aja Teh. Absensi. Ya Oke. absensinya kirim ke WA aja. Siap. Akan saya kirim ya Pak ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat weekend ya Bapak Ibu ya. Ya. Lab ya. Saya tutup ya. Oh.